Hai hai, jadi kemarin sebelum aku menyelesaikan 33 dress, aku udah di-chat lagi sama mbaknya untuk ngerjain 33 outer. Oke, jadi kali ini aku mau buat sesi curhat aja ya guys. Nah lanjut, terus aku tanya nih, "Eh, berapa hari mbak dikasih waktu?" Dia jawab, karena yang dress kemarin kan 10 hari. Terus sama yang outer ini dikasih 13 hari, tapi udah diantar. Habis itu, boleh mbak, boleh. Terus mbaknya nambahin lagi nih, mbak, tapi kalau tambah motong bisa nggak ya? Karena biasanya kan udah dipotongin. Lalu jiwa serakahku ini meronta-ronta gitu. Wah, lumayan ini. Udah motongin, terus jahit 33 dress, 33 outer kan tambahannya. Lumayan, ya udah deh aku ambil, walaupun nantinya itu badan rasanya kayak dipukulin karena kalau aku nerima yang deadline-nya cepet gini, aku juga harus ngejar jadwal-jadwal aku yang selanjutnya. Jadi yang lain juga harus tetap selesai sesuai hari yang sudah ditentukan. Jadi jam kerja aku yang nambah. Gitu, bukan jadwalnya yang mundur. Tapi aku suka jahit, aku seneng menjahit, jadi aku enjoy ngejalaninnya. Dulu aku belajar menjahit, sekolah menjahit, itu karena bentuk tubuh aku yang susah ya, petit. Jadi kayak tinggi aku cuman 150 dengan berat badan sekitar 50-an. Jadi kalau cari baju online atau yang sudah jadi itu biasanya susah. Antara kekecilan, kependekan, atau nanti kepanjangan dan harus motong lagi. Dan aku itu paling suka baju yang modelnya itu jarang dimiliki orang atau bahkan orang lain itu nggak punya, karena sesuai dengan apa yang aku inginkan dan apa yang ada di pikiranku. Walaupun setelah berjalannya waktu, aku jadi kehilangan jiwa aku yang itu karena tuntutan pekerjaan. Jadi ada suka dukanya untuk mempunyai pekerjaan yang kita sukai. Itu mungkin kalau aku sekarang yang sedang aku lalui adalah aku kehilangan tujuan aku dulu, karena nggak mungkin ya untuk penjahit di desa, apalagi untuk memakai baju yang aneh-aneh. Dan ternyata setelah aku jadi penjahit pun, aku nggak sempat untuk jahit bajuku sendiri. Karena tuntutan pekerjaan yang harus menyelesaikan baju yang harus selesai tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Walaupun kadang kepengen beli baju dan cuman beli kain-kain aja terus sampai numpuk kainnya tapi nggak pernah dijahit. Tapi enaknya juga kalau ada acara mendadak, tinggal ambil kain jahit kayak 2, 3, sampai 4 jam dan udah selesai. Dan sesuai dengan ukuran badan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu benar-benar lega. Dan apalagi kalau ada yang bilang, baju kamu bagus ya, aku pengen deh jahitin di tempatmu. Wah, cuan-cuan guys. Tapi kalau lagi kerjaan banyak kayak gini, biasanya aku bisa nggak libur atau nggak istirahat itu selama 2 minggu. Baru setelah itu aku ambil libur sekitar 2 sampai 3 hari untuk aku bener-bener istirahat. Aku bener-bener nggak ngapa-ngapain, aku nggak pegang jahitan. Aku kayak cuman tidur dan santai aja gitu. Karena kalau mau kemana-mana juga capek. Aku lebih seneng istirahat di rumah, bener-bener mulihin badan, habis itu kerja lagi, kejar deadline. Tapi walaupun aku kehilangan diri aku yang dulu, yang pengen membuat baju yang tidak banyak orang miliki, tapi diri aku yang sekarang pun aku puas karena aku bisa bantuin banyak orang buat
mewujudkan baju-baju yang mereka inginkan dengan model yang sesuai, dengan ukuran yang sesuai dan pas dengan badan. Maka dari itu, kenapa buat baju di penjahit atau di butik itu lebih mahal, karena udah custom dan pasti sesuai dengan bentuk dan model yang diinginkan. Aku belajar menjahit dari SMK karena aku mengambil jurusan tata busana di salah satu SMK di Bantul. Lalu tahun 2020 aku lulus. Setelah itu 1,5 tahun aku bekerja di sebuah modiste, lalu aku beranikan diri untuk menjahit sendiri di rumah atau buka jahitan sendiri di rumah. Sebenarnya aku juga sudah mulai menerima jahitan itu sejak SMK kelas 2 kalau nggak kelas 3. Dan selama bekerja itu aku juga sambil jahit juga di rumah. Lalu dengan keberanianku yang kukumpulkan, aku berhasil sampai saat ini. Walaupun masih merintis, masih kecil, tapi aku bersyukur aku bisa menjadi pemimpin atas diri aku sendiri dalam pekerjaan yang aku sukai ini. Walaupun tanggung jawabnya sangat besar karena semua diselesaikan sendiri, dari mulai customer service, pola, motong, terus jahit, finishing, payet, benar-benar semuanya harus sendiri, tanggung jawab sendiri, dan itu tanggung jawab yang cukup besar, tapi balik lagi aku suka menjalaninya dan aku menikmati apa yang aku jalani saat ini. Walaupun tetap kadang itu ada rasa males, mager, apalagi aku cuman jahit sendiri, jadi nggak ada temen ngobrol atau temen yang diajak bicara gitu loh. Jadi kadang ngantuk, kadang mager, kadang males. Ya itu balik lagi ke diri sendiri, gimana mengatasinya. Kalau kalian gimana sih kalau kalian lagi ngerasa mager, males buat kerja, apalagi yang masih kerja sendiri kayak aku kayak gini. Tolong ya komen di bawah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, aku tuh masih nggak nyangka kenapa aku dikasih proyek yang sebanyak ini, karena biasanya itu nggak sebanyak ini, paling mentok kayak 33 itu udah banyak banget gitu. Dan kali ini bener-bener banyak banget sampai aku harus buat outer. Speechless banget pertama kali di WA lagi dan enggak harus sih, diminta menyelesaikan 33 outer. Wow, kayak saya tidak menyangka ini akan terjadi, karena memang sebelumnya mbaknya itu kayak beberapa bulan sebelumnya udah ngomong, Mbak besok Desember ada ya, lumayan banyak nih 33. Oke mbak, kadang 33 ini masih dibagi sama orang lain, jadi sekitar 10 atau 20 gitu per orang. Walaupun sebenarnya juga pernah 30-an, 33 kalau nggak 35, itu aku jahit sendiri. Dan enaknya lagi tuh, mbaknya ini tuh benar-benar baik, masih muda juga, jadi kalau ngomongin apa-apa itu enak gitu loh, gampang nyambungnya, terus kalau ada masalah juga kadang dikasih solusi. Terus di sini juga mbaknya itu udah nyiapin pola, aku tinggal ngerubah sedikit aja. Dan itu pun gak cuma berapa, nggak semua dari 33 itu yang dirubah, paling cuman 8 kalau nggak 9. Jadi jahitnya pun lumayan cepat sebenarnya. Nah, kalau di sini kan kelihatannya cuman sedikit ya brokatnya, nggak sebanyak yang aku bawa pertama tadi. Tapi sebenarnya ini tuh potongan yang kecil dan ada lagi potongan yang besar banget yang tak bawa itu. Karena mungkin lebarnya kurang ya, terus dicariin stok lain.
gitu biasanya. Jadi walaupun kita beli banyak, kadang itu ada potongannya. Nah, di sini aku mau kasih tips ya. Jadi kalau kalian mau buat seragam dan beli kain, dan jahitnya itu di tempat yang sama, diusahakan jangan dipotong kainnya. Kecuali kalau memang mau dijahit di tempat yang berbeda-beda. Karena kalau jahitnya di tempat yang sama dan kainnya tidak dipotong-potong, itu lebih irit dan penjahitnya itu lebih enak ngepasin sama motif-motifnya gitu. Sebenarnya ini tuh kayak berantakan banget ya ceritanya, kata-katanya. Tapi ya semoga kalian tetap menikmati karena ini bener-bener kayak cuman aku pengen curhat ke kalian. Dan kalau kalian pengen curhat juga komen di bawah. Karena wajar kok kita punya rasa capek atas sesuatu yang kita kerjakan. Wajar kalau kita lelah. Wajar kalau kita bosen karena kita juga manusia ya. Jadi peluk jauh buat kalian semua yang masih bertahan buat bekerja atau belajar, kuliah. Walaupun sebenarnya kalian udah ngerasa capek, bosen, dan kalian tetap bertahan, kalian hebat. Semangat terus, jangan menyerah. Loh, jadi konten motivasi ya. Memang random banget. Apalagi ya yang mau diceritain. Nah, baju yang dicantelin itu baju-baju yang satu set ya sama outer yang aku buat ini. Tapi kok kelihatannya kayak cuma sedikit, bukan 33 deh itu kayaknya. Enggak, itu sebenarnya aku udah selesaiin semua, tapi sebagian masih di kursi karena habis di finishing. Jadi emang nggak kelihatan semua 33 dan sebagian juga udah di packing, udah dimasukin plastik biar nggak banyak nyamuk juga. Takut bajunya kotor, baja lantai aku setiap hari pagi sore aku sapu terus untuk meminimalisir atau jangan sampai bajunya tuh kotor walaupun kayak tembok aku belum diplester. Tapi bersih kok, tenang aja bersih, dan baju-baju yang udah jadi belum diambil, itu aku selalu masukin plastik biar enggak kotor. Aku bener-bener usahain biar bersih, pokoknya harus bersih. Baju sampai ke customer dalam keadaan benar-benar bersih. Aku harap kalian gak nungguin foto atau video dari outer ini ya, karena aku sama sekali gak punya. Aku cuma punya video ini, dan aku gak punya foto jadinya. Benar-benar aku harus kerjain cepat, biar cepat kelar. Udah deh, sampai sini aja udah 13 menit. Terima kasih yang udah nonton video ini, apalagi sampai selesai. Kapan-kapan lagi. Bye-bye, see you.